2, 3. Oke, salam jumpa, salam otomotif. Hari ini kita salam jumpa, salam otomotif. Hari ini Media Kaltim dapat kesempatan untuk mencoba New Veloz Hybrid EV. Unitnya ini, kebetulan ini unit yang paling tinggi, yang New Modelista. Seperti apa sensasi mengendarainya nanti kita lihat ya. Kita coba rasakan sama-sama. Wah, sudah mulai masuk ini. Dashboardnya udah keren. Seperti yang tadi dipaparkan. Nah, seperti apa rasanya? Ayo sama-sama ya, kita rasakan ya. Posisi kamera 360 dia akan nyala otomatis kalau kita posisi semi parkir atau posisi berdempetan dengan kendaraan lain atau bangunan lain. Oke. Itu jarak minimalnya pas ini nyala itu gimana? Berapa meter? Kalau ada mepet sini Pak, nanti ada indikator. Kebetulan ini yang TSS juga nanti akan banyak alarm-alarm pengingat. Di situ juga ada rear seat. Ada ini blind spot monitoring, jadi kalau ada yang mau nyalip nanti ada indikator kuning di lampu spion nyala. Buset. Nah, di sini juga ada wireless charging. Oke. Itu masuk ya. Itu. Nah, masuk. Oke. Jadi dia udah support buat yang charging buat yang nggak pakai kabel lagi. Oke, posisi kaki di rem on, kita matikan dulu handbrake-nya, tekan ke bawah, kalau ke atas dia on. Nah, ini posisi sudah siap jalan. Tinggal Bapak pindah ke D. Untuk mode elektriknya dia otomatis, jadi kita nggak perlu mainin CV-nya. Nanti saat baterainya di atas 50%, baru dia campur. Tapi kalau kita di bawah 40 km dia pakai mode listrik aja Pak. Ini maksudnya dia bisa merasakan hybridnya tuh di posisi gimana Mas? Di bawah 40 km ini karena baterainya low Pak, jadi dia masih pakai mesin. Oke. Makanya suaranya nyaring kan. Nah, nanti dia posisi on itu saat baterainya. Nah, kalau untuk bahan bakarnya sendiri dia 1:27 kilo. Iya, 27 kilo. Katanya pernah di Jakarta sempat ada yang tembus 31 ya? 31 kayaknya kalau jalan lancar sih Pak. Lancar. Macet, kenanya 27 juga pasti. Iya sih. Kita terus aja ya. Kita terus saja. Kalau jalan besar. Ini yang 10 inch yang baru tuh ini ya? Kamera 360-nya udah off kan karena kita udah melaju. Oke. Ini Veloz generasi keberapa sudah dia? Ini Veloz sudah generasi ke-4. Kalau yang hybrid? Kalau hybridnya? Kalau hybridnya kan ini dia sama kayak, kalau hybridnya kita udah pengembangan itu dari 1993 Pak. Oke. Dipatenkan di 1998. Kita dari tahun 93 masih maraknya mobil-mobil bensin kan, kita udah ngeluarin hybrid. Iya benar. Tapi masih di research lagi sih. Nah, kebetulan Toyota ini untuk hybridnya dia paling irit dari semua hybrid lain. Memang sekarang trennya lagi duoton black ini. Juga kamera 360-nya nyala. Posisi rating dia Pak, ngikutin rating. Kalau Bapak rating dia nyala. Oke. Jadi buat perempuan-perempuan nih biar suaminya tenang, nggak takut mobilnya lecet pas dibawa istri itu, pas banget dia beli Veloz hybrid. Ada sensornya. benar. Bapak di kantor kerja biarin istrinya udah tenang. Ada pikiran tambahan. Kalau dia fitur keselamatannya apa aja nih? Kalau masih bawahnya sama seperti yang sebelumnya atau gimana? Masih sama Pak. Dia ada airbag di sini juga ada, di samping situ juga ada. Sama dia ada anti tabrakan beruntunnya Pak. Jadi kalau sekiranya di depan itu ada yang berhenti mendadak, dia akan rem otomatis. Otomatis ya? Buat yang varian TSS aja. Biasanya kalau kita lambat ngerem dia ngerem Pak. Oke. Oh, kita bisa tahu fungsi hybridnya kalau sudah di 40% ya. Kalau kalau di bawah 40 km itu dia mode hybrid aja. Mundur, maju, parkir itu biasanya mode hybrid aja kalau baterainya ada. Nah, saat posisi nggak ada dia ngecas, maka pakai mesin bensin aja. Dan kalau kita misalnya baterai hybridnya tetap ada Pak, tapi kelajuan kita di atas 40 itu dia campur. Oke. Itu yang bikin irit. Perpindahannya tuh auto kan? Auto Pak.
Cuma kalau bapak mau main manual dia di sebelah kanan tombol itu. Ya kalau kita sih bang biasa kan dibandingkan fiturnya. Yang kita tawarkan ya kemudahan dalam servisnya, layanan purna jualnya, harga kan lebih tinggi bang. Betul. Tapi worth it lah. Nah sama kan biasanya kita kalau mobil listrik ini kan takut bang sama baterai kan. Iya. Mas nanti baterainya rusak, kita gantinya berapa duit lagi tuh? Jangan Betul. 200 juta, 150 juta. Nah kalau buat hybrid sendiri dia enggak bang. Buat hybrid ini baterainya cuma di kisaran sekitar 35 juta. 35 juta. Ya, dan itu pertama kita waranti selama 8 tahun. Oke. Selonjor Enak kok, posisi kaki juga enak. Proporsinya agak tinggi deh bang ya. Iya. Kepala kita jadi agak ke atas. Tapi maksudnya kita kalau secara controlling lebih enak. Kalau saya senang power steeringnya sih bang, dari semua tipe Toyota dia yang paling ringan ya. Ini ya, terasa ya. Enak. Banding Fortuner, Innova, berat sekali banget. Kalau untuk servis kita sama gratis 3 tahun. Tapi semua dealer sudah di prepare untuk ini kan, sudah untuk yang hybrid ini kan. Kalau suku cadang aman aja. Suku cadang kalau Toyota itu ya bang, dia sebelum mobilnya sampai ke dealer itu suku cadang duluan. Iya. Nah kalau kita yang beda di Toyota tuh bang, juga kita posisi aparnya di depan. Di depan ya? Ya kenapa apar di depan? Karena kan yang kemungkinan terjadi insiden kebakaran kan di bagian depan, sama posisi orang juga di depan kan bang, jadi nggak panik harus lari ke belakang. Betul. Tuh. Maaf, tolong ulangi sekali lagi. Apa? Kasih perintah apa tadi? Kita ngomong dikira ini bang. Dikira perintah ya? Iya, dikira minta sesuatu. Dia kayak siring gitu bang. Iya. Alhamdulillah. Baik. Selamat Wal. Oh, keren. Pak Adi boleh Pak nulis testimoni di sini ya? Boleh. Tulis aja apa experience-nya. Boleh dong. Ini satu dulu, ntar saya ambilin. Ini satu. It sound right, boys. Iya, ada namanya. Oke. Langsung kita bikin video di sini. Oke, selamat menjelang siang ya. Ya, saya Adi dari Media Kaltim. Kebetulan dapat kesempatan pertama untuk test drive New Veloz Hybrid EV. Nah, jadi tadi setelah kita putar satu putaran di daerah tadi, tembus dari Citra kembali lagi ke sini, yang paling terasa itu stabil. Ini saya catat juga nih. Lebih stabil, terus akselerasi pada saat di kecepatan tertentu lebih terasa. Seperti yang dibilang tadi di teorinya, ternyata betul. Teorinya betul. Terus fitur pendukungnya, kayak audio panelnya tuh sangat-sangat mendukung, jelas dibacanya juga lebih simple, sudah pasti lebih canggih. Power rate controllingnya ya, itu yang ada di panel, baik yang di depan driver sama yang untuk di tengah. Yang berikutnya kontrol panel yang ada di setir, volume, kita merubah fitur-fitur yang ada di panel itu sangat mudah begitu ada di tangan kita. Sama untuk orang yang setinggi saya 175, posisi duduk sama posisi setir itu terasa pas sekali. Jadi kita kontrol visual kiri kanannya itu sudah lebih terasa. Oke, itu aja ya. Sip. Keren. Foto. Iya. Nah, ini. Kita isi dulu. Nah, itu tadi kita sudah ikuti sesi test drive dari New Veloz Hybrid EV. Jadi kita sudah bisa tahu apa saja keunggulannya, apa saja yang membuat varian itu menjadi varian Toyota yang layak jadi kendaraan keluarga di Kalimantan Timur. Nah,
Cukup sekian untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam jumpa.